Bab 11 Keterampilan Memanipulasi Qi. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Xi Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Dikabarkan bahwa para ahli ekstrim, yang mendominasi ras mereka, dapat memindahkan gunung dan mengalahkan jutaan tentara dengan satu serangan seperti dewa. Bahkan seniman bela diri tingkat rendah pun bisa menjadi sangat kuat dengan melatih keterampilan sihir. Namun, Ding Hao memiliki status sosial yang rendah dan tidak terlalu cerdas, jadi dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi. Dia hanya samar-samar ingat bahwa seniman bela diri diberi peringkat dari alam magang terendah hingga alam artis, kemudian Master, Grandmaster, dan Genius Grandmaster. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah itu. Secara umum, langkah pertama dalam kultivasi adalah melatih kekuatan fisik secara ekstrim. Kemudian, seseorang dapat mengembangkan keterampilan sihir manipulasi Qi dengan menstimulasi benih Qi ajaib di dalam dantiannya. Qi ajaib amorf akan muncul di tubuh dan masuk ke meridian. Sayangnya, Ding Hao tidak memiliki instruksi tentang cara menstimulasi benih Qi ajaibnya. Ini adalah kendala terbesarnya saat ini. Untungnya, dia telah menemukan solusinya. Waktu 1 hari berlalu, ketika Ding Hao mengayunkan pedangnya di samping kolam pembersih pedang untuk yang ke-10.001 kalinya, matahari sudah terbenam. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kembali ke sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja, gunung indah di hadapannya itu belum menjadi miliknya. Setelah sampai di daerah kumuh, alih-alih pulang ke rumah, dia malah menutupi wajahnya dengan jubah compang camping dan berjalan menuju daerah yang jauh di dalam daerah kumuh. Kerumunan di sekelilingnya perlahan-lahan menipis. Dia dikelilingi oleh bebatuan aneh dan keheningan yang menakutkan. Orang-orang yang lewat sesekali juga selalu menutupi wajah mereka dan berjalan dengan tergesa-gesa. Saat ini, matahari akhirnya terbenam, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Ding Hao mengikuti jalan berkelok-kelok melewati beberapa puncak tinggi dan tiba di dataran berumput yang kosong. Dataran tersebut dikelilingi oleh puncak dan tebing menyeramkan yang ditutupi obor, membawa sedikit cahaya ke tempat ini. Banyak orang mendirikan kios di sini, dan yang lain memilih barang. Suara barter terdengar semakin jelas. Tempat ini sebenarnya adalah pasar. Itu adalah pasar gelap di daerah kumuh. Itu memiliki semua yang dibutuhkan, termasuk senjata, ramuan, dan buku tentang keterampilan sihir. Tentu saja, sebagian besar barang tersebut adalah barang kelas bawah atau palsu, jadi dibutuhkan ketelitian yang tajam untuk memilih sesuatu yang berharga dari tumpukan sampah. Mereka yang tidak memiliki kemampuan ini tidak boleh datang ke sini, karena satu-satunya hukum di sini ditetapkan dengan kekerasan. Jika seseorang terlalu lemah untuk membela diri dari perampokan, mereka tidak dapat mengandalkan siapapun untuk membantu mereka. Pasar gelap ini tidak terlalu besar. Itu termasuk sebagian besar preman yang lebih lemah, karena sebenarnya seniman bela diri yang kuat tidak mau datang ke sini. Ding Hao menemukan tempat kosong dan meletakkan selembar kain bersih di tanah. Kemudian, ramuan obat tahap ketiga, bibit hati naga, ditempatkan di atas kain untuk dijual. Ramuan obat tingkat ini sangat langka di pasar ini, dan aliran merahnya yang samar langsung menarik perhatian. Oh, ada yang sebenarnya menjual bibit hati naga. Ramuan tahap ketiga ini sangat bagus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang. Sudah lama aku tidak melihat barang seperti ini dijual di pasaran. Dia pasti bodoh untuk menjualnya. Hehe, itu hanya satu. Dia mungkin tidak sengaja menemukannya di suatu tempat dan ingin menghasilkan banyak uang. Mungkin dia hanya orang lemah yang beruntung. Bukankah dia khawatir akan dirampok di sini? Semua orang berbicara dengan keras tanpa niat halus, semua menatap dengan rakus pada bibit hati naga yang bersinar dengan keinginan untuk menguji kekuatan Ding Hao. Tak lama kemudian, seseorang bertanya, "Anda yang di sana, berapa harganya?" Seorang pria berotot yang tingginya lebih dari 2 meter berjalan ke arah Ding Hao. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan membingkai wajah yang mengancam, dan matanya bersinar karena niat jahat. Fakta bahwa dia tidak menyembunyikan penampilannya menunjukkan dia yakin dengan kekuatannya. 1000 tael perak, jawab Ding Hao pelan. 1000 tael, untuk rumput liar, aku akan memberimu 30 tael untuk bermurah hati, kata pria itu, melemparkan kurang dari 5 tael perak dan meraih ke arah bibit hati naga. Suara mendesing, semburan lampu merah muncul di tangan Ding Hao. Ekspresi pria itu langsung membeku, seolah dia tersambar petir, tangannya melayang 1 sentimeter dari ramuan itu,
tapi dia tidak berani menggerakkannya lebih jauh. Butir-butir keringat dingin membasahi keningnya. Tak lama kemudian, hembusan angin dingin bertiup lewat. Rambut kurus di kepala pria itu tergerai hingga memperlihatkan kulit kepala yang botak. Semua orang yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Siapapun yang tanggap dapat mengetahui bahwa rambut pria itu telah dipotong oleh Ding Hao dalam sekejap mata, tanpa melukai 1 inci pun kulitnya. Ilmu pedang ini memang menakutkan. Mereka semua tercengang dengan penguasaan Ding Hao. Tatapan serakah yang awalnya juga menghilang dalam sekejap. Meskipun bibit hati naga sangat berharga, tidak ada gunanya menantang pendekar pedang misterius ini. Ambil perakmu dan pergi. Ding Hao berkata dengan dingin, pedangnya bertumpu pada lututnya. Iya Pak, mohon maafkan saya. Saya melewati batas, pria itu tergagap sambil meraih peraknya dan bergegas pergi. Kerumunan di sekitarnya sudah terbiasa melihat ini dan terus menawar. Bibit hati naga sangat berharga dan merupakan pilihan terbaik bagi banyak seniman bela diri tingkat rendah, sehingga banyak pembeli yang mampir ke kios ini. Ding Hao tetap teguh pada harga yang wajar, dan dia dengan mudah menjualnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Uang ini, dikombinasikan dengan daun perak dan emas yang diambil dari Zhao Xingcheng dan Song Jianan, berjumlah lebih dari 1.600 tael. Perak, ini akan menjadi keberuntungan baginya sebelumnya, tapi sekarang. Ding Hao menutup toko dan berjalan-jalan di sekitar kios lainnya. Dia segera menyadari bahwa jumlah uang ini bukanlah apa-apa. Beberapa menit kemudian, dia berhenti di depan sebuah kios yang menjual buku keterampilan sihir tingkat rendah, ketika sebuah buku berjudul Keterampilan Manipulasi Qi menarik perhatiannya. Sedangkan untuk manual keterampilan sihir dasar yang dijajakan di pasar gelap, sisa salinan misterius dari teks asli atau yang berkualitas tinggi, selama itu adalah salinan biasa yang dicatat secara manual, biasanya tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa itu palsu. Itu adalah salah satu aturan perdagangan yang tidak tertulis. Formula pemandu Qi adalah metode tingkat terendah untuk melatih keterampilan mistik. Itu bahkan tidak dianggap sebagai keterampilan biasa tetapi hanya keterampilan biasa. Dengan demikian, ia tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 tingkatan utama, ilahi, surgawi, bumi, atau manusia. Tentu saja, tidak ada risiko salinan palsu yang ada di pasaran. Meski begitu, harganya juga tidak murah bagi masyarakat awam. Ding Hao melihatnya sekali, dan membayar 500 tael perak untuk membeli manualnya setelah mengetahui bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Dengan panduan formula pemandu Qi ini, ditambah dengan kemampuan pemahaman dunia lain, dia dapat mencoba memicu benih mistis Qi. Sekarang, dengan cara ini, dia bisa mencapai terobosan sebelum hari ujian masuk ke sekte pencari ilmu pedang tiba dan meningkatkan peluangnya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Selain itu, Ding Hao membutuhkan panduan teknis, yang dapat memberikan pengenalan umum tentang sistem seni bela diri dan panduan berbagai teknik komunikasi di dunia ini, sehingga dia dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tempat yang dikenal sebagai tanah tanpa batas. Dia segera mendapat imbalan setelah melanjutkan pencariannya kemana-mana. Setelah menghabiskan waktu di sekitar 5 kios kecil, Ding Hao menghabiskan 500 tael perak untuk membeli manual yang berfungsi sebagai panduan teknis untuk suatu keterampilan, yang dikenal sebagai langkah anggun. Teknik ini hampir tidak termasuk dalam batas bawah yang dapat diklasifikasikan sebagai tingkat manusia. Dia juga membeli buku pengetahuan umum berjudul Annals of the Swordsmanship Seeking Sek Over the Times. Isi buku kedua sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara ini, dia hanya memiliki kurang dari 500 tael perak. Menjadi seorang seniman bela diri ternyata merupakan pilihan karir yang sangat mahal. Dikatakan bahwa seniman bela diri yang sangat kuat diciptakan dengan bantuan uang dalam jumlah besar dan tanaman obat yang menakjubkan. Tanpa dibentuk dan dikembangkan dari sistem sekte atau keluarga yang luas dan sempurna, seseorang tidak dapat maju di jalur seorang kultivator nakal. Ini juga merupakan alasan mengapa Ding Hao bertekad untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao hendak meninggalkan pasar gelap setelah mencapai tujuannya. Tepat pada saat ini, sebuah buku compang camping yang diletakkan di sebuah kios di sampingnya menarik perhatiannya. Oh, mantra untuk memulai perjalananmu dengan 1 pedang. Nama bukunya kedengarannya cukup bagus, tapi sayangnya sudah compang camping dan sobek. Ding Hao merasa pemilik kios benar-benar berhati hitam karena memasang label harga 500 tael perak di atasnya. Tanpa sadar, dorongan tak terkendali muncul di hatinya,
menyebabkan dia bertanya kepada pemilik kios, maukah kamu menjual buku ini seharga 100 tael perak? Anda memiliki pandangan ke depan yang bagus, Tuan, tapi Anda terlalu memangkas harga buku ini. Mantra untuk memulai perjalanan Anda dengan satu pedang, ini benar-benar merupakan manual teknik pedang ofensif rahasia di tingkat manusia yang lebih rendah. Ini sangat kuat, dan setelah Anda benar-benar menguasainya, lawan manapun akan dikirim ke surga hanya dengan kilatan pedang Anda. Saya sudah menurunkannya ke harga serendah itu dengan menawarkannya untuk dijual seharga 500 tael perak. Saya menang jangan menjualnya seharga 100 tael. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua kurus dan tampak malang, dan kerutan yang menutupi seluruh wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau kecil. Dia tampak seperti pedagang yang tidak bermoral, dan kilatan bisa terlihat di matanya, bahkan setelah matanya dibelah. Jika itu memang mantra pedang lengkap, 500 tael perak bisa diterima. Sayang sekali manualmu bahkan belum sepertiganya lengkap. Jangan menjualnya sesukamu, jawab Ding Hao sambil melemparkan naskah itu ke lantai sebelum berbalik untuk pergi. Jawab pemilik kios, menjadi cemas. Tuan, masih ada ruang untuk berdiskusi. Bagaimana kalau 200 tael perak? Atau mengapa tidak 150 tael? Jangan pergi dulu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ambillah 100 tael. Apakah itu masih belum cukup bagi Anda? Hehe, aku yang dulu berpikir kamu terlihat cukup baik, dan kita bertemu karena takdir. Aku akan menjualnya kepadamu dengan kerugian dan pengorbanan besar untuk diriku sendiri. Ding Hao tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia membayar sejumlah perak yang disepakati, menyimpan manual rahasia dan meninggalkan pasar gelap di distrik kumuh. Ketika dia kembali ke pondok jeraminya, langit berubah menjadi gelap gulita. Dia buru-buru memasak makan malam untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan lahap sebelum membereskan rumahnya. Ding Hao kemudian menyalakan lampu minyak dan membuka panduan umum yang dikenal sebagai Sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang, membaca isinya secara detail. Karakter yang saat ini digunakan untuk menulis di Land of Infinity berbeda dengan generasi sebelumnya. Untungnya, Ding Hao tidak buta huruf dan mendapat bantuan gabungan ingatan sebagai fondasi untuk dikerjakan. Itu memungkinkan dia membaca teks dengan mudah. 9 faksi besar manusia di Provinsi Salju adalah Akademi Ketenangan, Sekte Leiyin, Sekte Kecerobohan, Sekte Taisu, Klan Kebangkitan yang Bergantung, Klan Pencari Ilmu Pedang, Klan Bintang Jatuh, Kota Hati Jernih, dan Kota Pembunuh Matahari. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai 1 akademi, 2 kota, 3 sekte, dan 3 klan. Klan Pencari Ilmu Pedang adalah salah satu dari 9 faksi besar, namun pada kenyataannya kekuatannya lebih besar dari yang lain. Klan ini dapat dianggap sebagai satu faksi dari negara-negara besar di Provinsi Snow. Selain 9 faksi besar manusia, ada sejumlah besar iblis dengan kekuatan tak diketahui yang tersebar di daratan luas Provinsi Salju. Provinsi Salju mendapatkan namanya karena musim panas yang lebih pendek dan musim dingin yang lebih panjang, ditambah lagi dengan fakta bahwa musim dingin yang lebih panjang menyebabkan jumlah salju yang turun lebih banyak. Ini adalah salah satu dari 16 provinsi di daerah terlantar di wilayah utara Tanah Infinity. Lahannya sangat luas dan sumber dayanya melimpah, sementara luas permukaannya membentang lebih dari jutaan hektar kilometer. Di antara banyak gunung dan lembahnya terdapat manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sejak dahulu kala, kedua ras telah mengalami banyak bentrokan satu sama lain dan pembantaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam upaya untuk bertahan hidup dan mengumpulkan sumber daya. Meskipun luas permukaan yang dicakup oleh Provinsi Salju sangat luas, provinsi ini juga hanyalah provinsi terkecil di antara 16 provinsi di Gurun Utara. Lahan yang dicakup oleh 15 provinsi lainnya sangat luas sehingga orang akan kesulitan untuk memahaminya, untuk menempuh seluruh jarak melintasi salah satu dari mereka sepanjang hidup seseorang. Lebih jauh lagi, Northern Wastelen hanyalah salah satu dari 5 wilayah besar di tanah tanpa batas. Ada juga 4 sektor daratan lainnya yaitu Gurun Barat, Perbatasan Utara, Wastelen Timur, dan Dataran Tengah. Di wilayah yang luas ini terdapat sekte, klan kuno, keluarga, setan, dan ras eksotik yang tak terhitung jumlahnya yang begitu kuat hingga mereka sulit untuk dijelaskan. Jika memang ada kompetisi, Sekte Pencari Ilmu Pedang, bahkan dengan statusnya sebagai salah satu pemain utama di Provinsi Salju, hanya bisa dianggap remeh, seperti setetes air di lautan luas.
Ding Hao benar-benar terguncang hanya dengan membaca pengenalan tanah tanpa batas yang belum dimurnikan dari sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tanah tanpa batas ini jelas merupakan sebuah dunia yang sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Luas permukaan bumi dari generasi sebelumnya bahkan belum 1/100 dari generasi ini. Ada banyak jenis makhluk dan ras yang tak terlukiskan pada generasi terakhir. Itu sangat hidup dan misterius tak terkira, jauh melebihi imajinasi terliar Ding Hao. Itu memang dunia menakjubkan yang penuh dengan kemungkinan. Ding Hao merasa emosional saat ini. Setelah membaca buku itu secara mendetail lagi, dia menyadari bahwa bagian lain di dalamnya mengenalkannya pada bagian tertentu dari sejarah, para ahli, pencapaian masa lalu, serta struktur organisasi Sekte Pencari Ilmu Pedang saat ini. Semuanya sangat rumit dan buku itu menjelaskan semuanya dengan rinci. Ding Hao mengingat semuanya, berpikir bahwa itu bisa berguna di masa depan. Setelah memiliki pemahaman umum tentang sekte tersebut, dia menyimpan buku itu dan membuka manual rahasia keterampilan misterius yang dikenal sebagai formula penginduksi Qi. Ding Hao telah memilih untuk membeli formula penginduksi Qi karena ini adalah teknik umum dan dapat dianggap sangat mendasar. Kemungkinan besar keterampilan yang lebih baik di tanah tanpa batas bisa saling menolak. Jenis dasar seperti formula penginduksi Qi tidak akan banyak berpengaruh pada keterampilan tingkat tinggi apapun yang bisa dia latih setelah bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang di masa depan, karena keterampilan tersebut terlalu mendasar. Selain itu, keterampilan dasar ini tidak akan menarik perhatian orang lain. Setelah membalik halaman isinya, dia menyadari bahwa bab pembuka dipenuhi dengan karakter-karakter kecil. Qi adalah hal yang luar biasa. Kekuatan yang dikeluarkan oleh keterbatasan tubuh fisik adalah kekuatan yang tidak terlihat. Dapat memecahkan prasasti batu, memindahkan gunung dan lautan. Dapat menentang langit dan mengubah nasib, dapat memperpanjang umur, dan membuat segala sesuatu muncul dari ketiadaan. Qi yang luar biasa ini, menyerang 12 meridian utama tubuh manusia secara berurutan, dan menyempurnakan titik akupuntur. Dengan cara itu, kekuatan tertinggi dihasilkan dan ini adalah fondasi seorang seniman bela diri. Ding Hao dengan cepat tenggelam dalam isi buku itu. Jadi manusia di tanah tanpa batas semuanya memiliki 12 meridian di tubuhnya. Dan di setiap meridian, ada 9 titik akupuntur utama. Setelah seniman bela diri mengaktifkan benih Qi dan menangkap Qi, mereka kemudian dapat menggunakannya untuk menyempurnakan tubuh fisik mereka. Qi akan mengalir melalui meridian mereka dan menyempurnakan titik akupuntur mereka. Ini adalah cara budidaya yang paling dasar. Sistem seni bela diri telah disempurnakan berdasarkan evolusi dan penelitian dari pembangkit tenaga listrik umat manusia yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun terakhir. Secara umum, ke-12 meridian berkisar dari yang mudah hingga yang sulit. Di antaranya, meridian pertama yin kecil di tangan, adalah meridian pertama tubuh manusia. Itu disebut meridian pertama seni bela diri. Semua seniman bela diri harus memulai dengan meridian ini ketika mereka pertama kali mengolah meridian. Mereka harus mengolah meridian pertama dan 9 titik akupuntur di dalamnya sebelum mereka dapat terus mengolah meridian kedua. Dan setiap meridian dan 9 titik akupunturnya adalah bidang seni bela diri. Dengan demikian, sistem budidaya seniman bela diri manusia di dunia ini tidaklah rumit. Menurut tingkat kultivasi yang berbeda-beda yang dimiliki setiap orang di 12 meridian dan titik akupunturnya, mereka dibagi menjadi 12 alam berikut. Mereka adalah pelajar bela diri, seniman bela diri, guru, guru agung, grandmaster, grandmaster agung, raja bela diri, kaisar bela diri, kaisar agung bela diri, petapa bela diri, demigod bela diri, dan dewa bela diri. Sebagai contoh, orang biasa yang mengaktifkan benih Qi dan memahami kekuatan supranaturalnya, lalu menggunakannya untuk membuka meridian pertama yin kecil di tangan, akan berada di alam pelajar bela diri. Ketika mereka membuka meridian kecil yang kedua tangan, mereka akan memasuki alam seniman bela diri. Begitu seterusnya dan seterusnya. Setiap meridian berhubungan dengan bidang seni bela diri. Ketika seseorang membuka 12 meridian dan mencapai kesempurnaan 12 alam, mereka kemudian akan menjadi dewa perang. Mereka akan mampu melakukan perjalanan melintasi langit dan bumi, mencapai kehidupan abadi dan kemuliaan, seperti para dewa dalam legenda. Kemungkinannya tidak terbatas. Ada juga level berbeda di setiap alam seni bela diri sesuai dengan berapa banyak titik akupuntur di setiap meridian yang dibuka.
Mari kita gunakan dunia pelajar bela diri sebagai contoh. Dalam meridian pertama yin kecil tangan, juga dikenal sebagai meridian pertama seni bela diri, ada 9 titik akupuntur. Dengan membuka titik akupuntur pertama, orang tersebut akan dikenal sebagai siswa bela diri 1 titik akupuntur. Dengan membuka 2 titik akupuntur, mereka akan dikenal sebagai siswa bela diri 2 titik akupuntur. Pembukaan setiap titik akupuntur baru akan membuat seseorang memperoleh kekuatan baru dan kekuatannya akan berlipat ganda. Seseorang hanya bisa memasuki alam seniman bela diri ketika ke-9 titik akupuntur dibuka, menunjukkan penyelesaian 9 titik akupuntur. Hanya dengan begitu, mereka akan memiliki kemampuan untuk membuka meridian kedua seni bela diri, meridian yang kecil tangan. Membalik ke halaman ini, Ding Hao menutup matanya dan mulai berpikir sejenak. Setelah itu, dia tidak melanjutkan membaca bukunya, sebaliknya, dia mulai mengikuti metode dalam, menggambar rumus Qi, dan memijat dirinya sendiri. Dia mencoba mengeluarkan kekuatan Qi di tubuhnya dan mengaktifkan benih Qi. Secara teoritis, ada prasyarat untuk mengaktifkan benih Qi. Artinya, kekuatan fisik harus berada pada kondisi puncaknya. Ia juga harus memenuhi 5 syarat utama, yaitu, darah yang melimpah, tulang yang kuat, organ yang halus, darah yang seperti kristal, dan pengendalian yang baik. Di masa lalu, Ding Hao belum menjalani pelatihan sistematis, dan pasti tidak akan memenuhi persyaratan tersebut. Namun, setelah perubahan aneh yang dialaminya di gua di tebing, tubuh Ding Hao tampak berada dalam keadaan misterius. Kekuatan dan kualitasnya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Ding Hao sendiri tidak tahu seperti apa kondisi tubuhnya saat ini. Karena itu, dia siap mencobanya. Benih Qi adalah sebuah metafora. Ding Hao mengikuti metode menggambar rumus Qi. Dia menenangkan napasnya dan mencoba menemukan Qi yang tak terlihat di tubuhnya. Dia segera merasakan aliran Qi yang lambat di dantiannya. Itu terlalu sederhana. Ini adalah langkah pertama untuk mengaktifkan benih Qi, dan ini disebut menggambar Qi. Menurut uraian dalam menggambar rumus Qi, orang biasa harus mencoba setidaknya puluhan ribu kali sebelum mereka berhasil menggambar Qi. Lanjutkan. Ding Hao memanggil Qi yang lemah di tubuhnya dan mengumpulkannya ke tengah dantiannya tanpa henti. Kemudian, dia mulai merangsang pusarnya dengan pola yang aneh. Seperti sebelumnya, hampir pada saat Ding Hao memikirkannya, Qi suci berwarna putih keperakan yang seperti benang sutra, tumbuh di bawah pusarnya. Kemudian dengan cepat memadatkan putarannya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, benih seukuran ibu jari terbentuk. Bentuknya lonjong, jernih, dan bersinar cemerlang. Itu berputar perlahan, tegas dan alami di dantian Ding Hao. Benih Qi, saya berhasil begitu cepat. Ding Hao sangat terkejut. Menurut menggambar formula Qi, bahkan para jenius seni bela diri dengan fisik khusus dan bakat langka akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengaktifkan benih Qi mereka. 10 hari dianggap sebagai jangka waktu normal. Menyelesaikannya dalam 1 hari akan mengejutkan dunia. Sementara itu, Ding Hao melakukannya dalam waktu kurang dari 5 menit dan berhasil. Ini, terlalu cepat, bukan? Haha, mungkinkah aku adalah satu dari 10 juta orang jenius? Ding Hao hampir tidak bisa mengungkapkan keterkejutan yang dia rasakan. Sebagai mantan gek, harga dirinya telah sangat terpuaskan. Setelah dia menikmati kebahagiaan untuk beberapa saat, Ding Hao memaksa dirinya untuk tenang dan memasuki kembali kondisi pikiran yang tenang. Dia terus menggunakan metode menggambar formula Qi, dan mulai menghangatkan benih Qi, menyempurnakan dan meningkatkan Qi-nya. Benih Qi harus dihangatkan dan disiram agar dapat terus tumbuh. Dan hanya setelah terpuaskan, ia akan bertunas dan berkecambah, memberi makan kembali ke dalam tubuh manusia. Ini akan menghasilkan Qi dan mengubah tubuh fisik seseorang, sehingga menimbulkan transformasi batin yang halus. Kemudian, akan membuka harta karun yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Ini pada dasarnya adalah alasan mengapa seniman bela diri menjauhkan diri dari orang-orang biasa. Bakat luar biasa Ding Hao kembali muncul. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Ding Hao memuaskan benih Qi-nya. Di inti dantiannya, benih Qi bersinar cemerlang seperti salju putih dan es keras. Itu memancarkan pesona yang tak terlukiskan ketika gumpalan Qi perak mengelilingi dan berputar di sekitar benih Qi. Menurut menggambar rumus Qi, ini berarti benih Qi telah disempurnakan dan dia secara resmi telah memahami Qi. Dilihat dari alam, dia berada di level siswa bela diri kelas menengah.
Ding Hao membuka matanya dan perlahan bangkit. Dia merasakan perubahan di tubuhnya setelah mengaktifkan benih Qi. Ding Hao berbalik untuk meninggalkan gubuk dan masuk di halaman. Dia memegang pedang berkarat di tangannya dan berlatih tanpa henti serangkaian pola dasar pedang. Kemudian, dia berlatih pedang silang cepat. Di bawah sinar bulan putih keperakan, sekelompok cahaya pedang merah berkelap-kelip. Mereka berguling maju mundur, dan pedang itu bersiul. Itu gratis dan santai. Gerakan Ding Hao berkembang dari lambat menjadi cepat dan kemudian melambat dari cepat menjadi sangat lambat. Dia tenggelam dalam keadaan misterius. 4 jam berlalu dalam sekejap mata dan bulan tergantung di tengah langit. Pergerakan Ding Hao sangat lambat sehingga tidak bisa melambat lebih jauh lagi. Itu seperti gerakan lambat dalam film tetapi memiliki daya tarik tertentu. Jika seseorang menatap lintasan pedang berkarat di sampingnya, mereka pasti akan merasa lelah, pusing, dan pingsan dalam beberapa saat. Kekuatan pedangnya jauh melebihi skill pedang biasa. Yang lebih jarang lagi adalah Ding Hao tidak berkeringat sebanyak sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya mengeluarkan beberapa tetes keringat yang halus dan jernih. Suara mendesing. Ding Hao menyimpan pedangnya yang berkarat dan mengangguk, puas. Dulu aku merasa lelah saat berlatih pedang lebih dari 10 kali. Keringat juga terus mengalir dari pori-poriku. Ini sebenarnya adalah hilangnya energi yang tidak normal dari tubuhku. Sekarang, pada dasarnya aku bisa mengunci energi di tubuhku, dan hanya berkeringat sedikit meskipun aku melatih ilmu pedangku selama lebih dari 6 jam. Terlebih lagi, aku tidak merasa lelah sama sekali. Ini rahasia mengaktifkan benih Qi kan. Ding Hao perlahan mengerti misteri Qi. Menurut catatan dalam, menggambar rumus Qi, Ding Hao sudah bisa memindahkan Qi ke dalam, meridian pertama seni bela diri, juga dikenal sebagai meridian yin kecil tangan. Dia secara resmi dapat memasuki alam pelajar bela diri. Namun, Ding Hao tidak melanjutkan. Lagi pula, menggambar formula Qi adalah hal biasa dan tidak menyimpan misteri apapun. Jika Ding Hao ingin menjadi pembangkit tenaga listrik sejati, dia harus mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Secara resmi memasuki sekte pencari ilmu pedang dan berkultivasi di kelas menengah, artikel Qi pedang dan indera Taixuan adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, keterampilan sihir yang baik dapat membantunya meletakkan dasar yang kokoh untuk dunia seni bela diri di masa depan. Selain itu, ia seharusnya tidak memiliki masalah dalam lulus ujian masuk sekte pencari ilmu pedang karena ia telah mencapai titik masuk alam siswa bela diri. Sekarang Ding Hao telah menguasai 2 set permainan pedang. Dia tidak memiliki pengalaman tempur dan keterampilan menghindar yang sebenarnya. Dia mengeluarkan manual rahasia gerak kaki yang merupakan level rendah dari peringkat manusia. Itu disebut langkah menakjubkan, dan dia mulai membaca dan mempraktikkannya. Nama langkah menakjubkan diambil dari gerakan cepat angsa-angsa. Menurut manual, ketika seseorang melatih gerakan kaki dengan baik, mereka akan mampu bergerak secepat angsa. Saat digunakan dengan permainan pedang, kekuatan akan berlipat ganda. Ketika seseorang menguasai skill tersebut, mereka akan mampu bergerak 10 kali dalam 1 detik. Itu dianggap sebagai salah satu keterampilan tambahan terbaik di tingkat manusia yang lebih rendah. Waktu berlalu dengan cepat. Ding Hao benar-benar tenggelam dalam kegembiraan berkultivasi. Dia seperti seorang peziarah yang penuh semangat yang telah mengabdikan hati dan jiwanya untuk berkultivasi. Dia merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, semuanya tenang dan harmonis. Selain membersihkan area di sekitar kolam pembersih pedang setiap hari, Ding Hao menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia telah menguasai permainan pedang dasar dan pedang silang cepat, dan juga sangat akrab dengan langkah menakjubkan. Ding Hao juga menemukan beberapa petunjuk, pemahamannya tentang permainan pedang sangat cepat, tetapi kecepatan pengembangan gerak kaki dan pikirannya tampaknya sedikit lebih lambat. Namun, itu sudah berada pada level jenius. Adapun salinan instruksi pedang yang compang-camping, Ding Hao belum punya waktu untuk mempraktikkannya. Dia akan mengolahnya setelah dia secara resmi memasuki sekte pencari ilmu pedang. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, ada kurang dari 3 hari sebelum hari di mana sekte pencari ilmu pedang secara resmi membuka pintunya untuk menerima murid. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar anak muda mulai bermunculan di pegunungan di bawah perlindungan keluarga dan penjaga mereka. Mereka mendaki bukit dan bersiap untuk mengikuti tes masuk sekte pencari ilmu pedang.
Sebagai sekte manusia terbesar dalam radius 1000 mil, sekte pencari ilmu pedang sangat menarik bagi para remaja tersebut. Upacara penerimaan murid tahunan selalu menjadi pertemuan besar. Tentu saja, sulit bagi anak-anak biasa dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman manusia untuk datang. Karena mereka harus melintasi beberapa bagian hutan belantara untuk sampai ke sini, dan itu sangat berbahaya. Kemungkinan besar binatang buas di alam liar akan menelan Anda dan mencerna Anda menjadi tumpukan kotoran. Mereka yang berasal dari keluarga bangsawan dan putra wali kota akan melintasi hutan belantara yang berbahaya di bawah perlindungan penjaga mereka. Dan hanya mereka yang bisa sampai di gunung pencari ilmu pedang dekat sekte pencari ilmu pedang dengan selamat. Ada pengecualian, orang-orang seperti Ding Hao, yang berasal dari keluarga miskin tetapi tinggal di depan pintu sekte pencari ilmu pedang, memiliki keunggulan secara geografis. Itu adalah hari yang indah dan cerah. Di tepi gunung di samping kolam pembersih pedang, Ding Hao baru saja menyelesaikan serangkaian permainan pedang. Saat itu, di jalur pegunungan di kejauhan, suara tapak kuda yang padat tiba-tiba terdengar. Debu dan kotoran beterbangan di udara. Segera, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 20 atau 30 pengendara kekar yang mengenakan baju besi cerah dan wajah garang bergegas keluar dari hutan sambil berteriak. Mereka berlari menuju Ding Hao dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di kolam pembersih pedang dalam sekejap mata. Berhenti, seorang pemuda tampan berusia sekitar 13 tahun berdiri di depan. Dia mengulurkan tangannya dan melambai ke arah belakang. Semua pengendara memperketat kendali mereka dan berhenti. Hei! Anak muda, apakah ini tempat sekte pencari ilmu pedang berada? Pemuda itu memandang Ding Hao dan melambaikan tanaman tunggangannya, bertanya dengan keras dengan sikap merendahkan. Benar, Ding Hao mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali orang yang datang mengunjungi pegunungan. Ada banyak sekali orang yang lebih sombong dari bocah ini. Apalagi para pebalap ini terlihat garang dan kuat. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan pertumpahan darah dan kematian. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya, dan tidak perlu membuat masalah dengan orang-orang ini. Hah, kita sudah menempuh perjalanan sepanjang sore. Kita akan istirahat di sini sebentar sebelum naik gunung. Pemuda tampan itu melompat dari kudanya dan menyerahkan kendali kepada seorang pejuang di belakangnya. Dia berjalan cepat ke kolam pembersih pedang dan mengambil air jernih untuk mencuci wajahnya. Dia tertawa keras dan berbalik, berkata, "Ini adalah tanah sekte pencari ilmu pedang dan tidak ada monster di sini. Kita akhirnya bisa tenang. Chen Wu, dirikan tenda di sini untuk sementara. Sepupu Yiruo, datang dan istirahat dan membersihkan kotoran dari tubuhmu." Pria kekar berkumis bernama Chen Wu setuju dengan lantang. Ia kemudian memerintahkan pengendara lainnya untuk mendirikan tenda dengan mudahnya. Seorang gadis cantik mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih perlahan muncul dari kerumunan. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya tampak kehilangan warna. Gadis itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Sepertinya matanya dicat, garis wajahnya sempurna, hidungnya indah, dan bibirnya merah dan sangat menggoda. Kulit pucatnya seperti batu giok dari lemak domba dan bisa pecah jika disentuh. Rambut panjangnya sehitam tinta dan dia tampak memikat kontras dengan gaun putihnya. Sepertinya dia diselimuti oleh cahaya putih bersih, dan kecantikannya begitu bersih hingga tampak hampir tidak nyata. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Berdasarkan penampilannya saja, wanita ini memang mengejutkan. Namun, ekspresinya yang dingin dan arogan tampak seperti gletser es yang tidak mencair. Bahkan profilnya terasa seolah-olah dia menjauhkan diri beberapa ribu mil dari orang lain. Ini membuat Ding Hao merasa tidak nyaman. Wanita muda ini pastilah sepupu pemuda tampan yang dia sebut sebagai Li Yiruo. Ada dua pelayan wanita yang mengenakan baju besi ringan berdiri di sampingnya. Ekspresi mereka sama dingin dan tegasnya. Ding Hao memandang mereka dengan santai dan menemukan bahwa kuda-kuda yang ditunggangi orang-orang ini semuanya memiliki rambut sehitam tinta. Kuda-kuda itu tingginya lebih dari 2 meter dan keempat kakinya kuat dan gesit, seperti binatang buas. Mereka adalah binatang singa awan hitam yang juga disebut kuda setengah iblis. Dikatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan setan. Mereka dapat menempuh jarak 5.000 mil di siang hari dan 1.500 mil di malam hari. Mereka sangat tampan dan setiap kuda bernilai beberapa ribu dolar. Terlebih lagi,
Semua orang ini mengenakan baju besi yang terbuat dari kulit binatang iblis. Itu mahal dan ringan dan lebih baik dari baju besi baja. Jelas sekali bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa, dan pastinya berasal dari keluarga yang berkuasa. Ding Hao tidak mau mendapat lebih banyak masalah dan dia pergi jauh. Dia tidak mau berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Prajurit bernama Chen Wu dengan cepat mendirikan tenda sederhana. Para prajurit kekar lainnya mulai memasak di dekat kolam pembersih pedang, sehingga menyebabkan keributan di sana. Beberapa saat kemudian, perubahan aneh lainnya terjadi. Suara gemuruh tapak kuda terdengar sekali lagi di jalan pegunungan yang jauh. Suara itu bahkan lebih keras dari yang dibuat oleh pemuda tampan dan partinya. Beberapa saat kemudian, debu beterbangan di udara. Sekelompok besar pengendara bergegas keluar dari hutan. Rombongan itu mengenakan baju besi putih dan memiliki kuda putih. Seolah-olah itu adalah bola salju yang menggelinding melintasi daratan, berlari kencang seperti angin. Mereka sampai di sebelah kolam dalam sekejap mata. Pemimpin partai itu juga seorang pemuda bertubuh besar dan kekar. Dia memiliki wajah dan telinga yang besar, dan alisnya seperti pisau. Dia sangat mengintimidasi dan mengenakan baju besi putih dan jubah putih. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin seperti air terjun. Matanya berkilauan dengan bintang. Dia memiliki pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya dan dia tampak kuat dan riang. Pemuda tegap itu menarik kendalinya dan berteriak keras. Dia menyapukan pandangannya ke orang-orang di tepi kolam, dan ketika dia melihat wanita muda cantik berbaju putih, matanya bersinar. Dia kemudian menoleh ke arah pemuda tampan berwajah pucat itu dan tertawa keras. Ia berkata, "Aku tidak menyangka para pengecut dari kota siang akan sampai di hadapan kita. Li Chanyang, kau berlari lebih cepat dari kelinci terkutuk ketika kau bertemu binatang buas kemarin di hutan belantara. Aku harus buru-buru pergi ke sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan binatang buas itu." Pemuda berwajah pucat, Li Chanyang berkata dengan dingin, "Tetapi Anda, Xiao Chengxuan, tuan muda kota Qingyang, bersikeras bertarung dengan sekelompok binatang hanya untuk menunjukkan kemampuan Anda. Saya melihat Anda kehilangan 6 penjaga, kan? Mereka mati. Hehe, kamu mengabaikan nyawa pengawalmu hanya demi kesenanganmu sendiri. Aku, Li Chanyang, benar-benar tidak bisa melakukan hal sebodoh itu." "Kamu," pemuda gemuk, Xiao Chengxuan memelototinya dengan marah. Kedua pihak sepertinya sudah pernah bertemu sebelumnya, namun hubungan keduanya tidak menyenangkan. Kemungkinan besar kedua pihak pernah mengalami sedikit perselisihan sebelumnya. Dan mendengarkan nada bicara mereka, kemungkinan besar mereka adalah anak-anak dari keluarga bangsawan di kota pemukiman manusia yang jauh yang datang ke sekte pencari ilmu pedang untuk belajar. Para penjaga dari kedua belah pihak sebagian besar adalah pejuang di alam pelajar bela diri. Kedua pria muda dan wanita muda semuanya memiliki dasar seni bela diri yang baik dan akan memasuki alam siswa bela diri. Kedua belah pihak tampaknya terhenti. Xiao Chengxuan tertawa dingin dan memerintahkan para pengawalnya untuk mendirikan tenda sederhana di dekat kolam pembersih pedang juga. Mereka akan berhenti di sini sekitar 10 meter dari pihak lain. Meskipun keduanya tidak melakukan konfrontasi langsung, namun tidak ada perdebatan verbal. Ding Hao tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Dia duduk jauh di tepi kolam pembersih pedang, dan pedang berkarat itu bertumpu pada lututnya. Dia menggunakan waktu ini untuk mengolah dan menggerakkan ki di dalam tubuhnya, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh fisiknya. Si cantik yang mengejutkan bernama Li Yiruo tampak sangat aneh. Dia pergi ke kolam pembersihan pedang, ditemani dua pelayan wanita yang berpakaian seperti prajurit wanita, dan mulai mengambil air untuk mencuci. Kemudian, dia dengan cepat berganti pakaian prajurit yang ketat dan berwarna putih. Dia menggulung celananya dan mulai bermain di tepi kolam. Kaki gadis itu yang halus dan putih bagaikan batu giok yang terbuat dari lemak domba. Jari-jari kakinya yang anggun dicat dengan warna merah cerah dan betis pucatnya sangat indah. Itu mengejutkan dan mengharukan. Seseorang akan terkejut dengan kecantikan dan rona merahnya hanya dengan melihatnya dari jauh. Para pejuang dari kedua belah pihak, termasuk Li Chanyang dan Xiao Chengxuan, semua orang akan meliriknya sesekali. Semua orang tertarik dengan kecantikan gadis itu yang sempurna dan tanpa celah. Hanya Ding Hao yang duduk di kejauhan, dengan mata tertutup rapat. Dia fokus menggerakkan kinya seolah-olah dia tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Meskipun dia mengenakan pakaian kain,
dia sepertinya memancarkan perasaan bahwa dia bukan milik dunia ini. Auranya melayang seperti dewa, membuatnya tampak sangat tampan. Li Yiruo segera menyadari Ding Hao. Tentu saja, angsa kecil yang sombong hanya perlu sedikit menggerakkan bibirnya, dan lekukan arogan dan menghina muncul di sudut bibir indahnya. Dia telah melihat terlalu banyak pria muda di masa lalu yang mencoba menarik perhatiannya dengan berperilaku berbeda dari yang lain. Perilaku seperti ini menggelikan dan kekanak-kanakan bagi Li Yiruo. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk memperhatikan pemuda malang yang mengenakan pakaian murahan dan tidak memiliki masa depan hanya karena rasa penasarannya yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, tengah hari mendekat dan matahari semakin terik. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun. Namun ada jumlah insiden serupa yang luar biasa pada tahun ini. Tidak diketahui kapan bayangan hitam aneh perlahan mendekat dari daratan luas dekat hutan di kejauhan. Itu adalah sosok yang kurus dan lemah. Tampaknya hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Ia tersandung perlahan, tapi pasti menuju kolam pembersih pedang. Hanya ketika mendekat, seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pemuda kurus dan lemah berusia sekitar 14 tahun. Pakaian kasarnya sudah compang-camping, terkoyak oleh duri. Kulitnya yang terbuka dipenuhi kotoran dan berdarah. Rambut hitamnya kusut berantakan seperti jerami. Lengan dan betisnya yang kurus dan lemah terlihat, dan di permukaan kulitnya yang kecoklatan, terdapat berbagai jenis luka. Pemuda misterius itu membawa keranjang bambu di punggungnya. Ada sobekan kain yang menutupi keranjang. Tidak ada yang tahu apa itu dan kelihatannya agak berat. Dia tersandung tanpa alas kaki, tampak sedikit pusing saat dia bergoyang ke depan, menginjak pasir panas yang membara selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang membawa gunung besar di punggungnya. Ada sepasang mata di bawah rambutnya yang acak-acakan, seterang bintang di langit malam. Mereka memiliki pesona yang tak terlukiskan seolah-olah akan membuat hati seseorang hancur dan mabuk saat melihatnya. Air. Ketika dia melihat kolam pembersih pedang, pemuda berkulit sawo matang itu terkejut. Dia bergerak lebih cepat, tersandung dan bergegas ke arah itu. Ketika dia akhirnya mencapai kolam, dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia dengan hati-hati meletakkan keranjang di tepi kolam, ingin berlutut dan mengambil air jernih dengan kedua tangannya. Namun, terjadilah bunyi celepuk dan tanpa sengaja ia terjatuh ke perairan dangkal dan alang-alang. Dia bahkan tidak repot-repot memanjatnya. Dia hanya berbaring di air dan meneguk air dengan rakus.